Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat belajar. Bagaimana kabarnya kalian hari ini? Semoga tetap sehat, semoga tetap semangat belajar meskipun belajarnya di rumah. Oke, pada video pembelajaran kali ini kita akan belajar mengenai kehidupan manusia pada masa pra-aksara. Mungkin kalian pernah melihat gambar manusia purba seperti ini. Ya, ini merupakan contoh manusia purba pada masa pra-aksara. Jadi mungkin kalian ada yang bertanya-tanya, kenapa sih kok bisa manusia purba itu bentuknya seperti itu? Padahal pada zaman dahulu belum ada foto yang bisa mengabadikan gambar manusia purba seperti itu. Ya, jawabannya simple, bisa dijawab seperti ini. Mungkin dari sumber-sumber sejarah yang dilakukan oleh para peneliti, para ahli arkeologi yang menemukan fosil-fosil manusia purba yang bentuknya seperti yang kalian lihat tadi. Oke, jadi jenis-jenis manusia purba yang ditemukan di Indonesia itu ada beberapa, di antaranya adalah Meganthropus dan Picanthropus. Ya, jadi Meganthropus itu merupakan manusia purba yang bentuknya besar. Kenapa dinamakan Meganthropus? Karena manusia purba ini fosilnya sangat besar sehingga dinamakan Meganthropus. Oke, kita akan lanjut ke materi tentang praaksara. Apa sih definisi dari praaksara itu? Praaksara, pra yang artinya sebelum dan aksara adalah tulisan. Jadi kehidupan pada masa itu yang belum mengenal tulisan. Untuk berkomunikasi itu mereka menggunakan isyarat. Jadi belum ada yang namanya bahasa. Oke, sahabat belajar, Pak Noval akan tampilkan peta konsep periodisasi praaksara. Jadi periodisasi praaksara ini terbagi menjadi dua, yakni yang pertama adalah periodisasi praaksara menurut geologis, dan yang kedua adalah periodisasi praaksara menurut arkeologis. Kita bahas yang pertama dulu, periodisasi secara geologis. Periodisasi ini berdasarkan dari perubahan-perubahan bumi. Jadi pada masa dulu, bumi yang kita tempati saat ini itu masih belum ada tanda-tanda kehidupan. Jadi bumi pada saat itu masih panas, belum ada yang namanya tanaman, bahkan makhluk hidup. Jadi periodisasi ini terbagi lagi menjadi tiga, yakni Arkaikum, Paleozoikum, dan Mesozoikum. Jadi diawali dari kehidupan yang belum ada tanda-tandanya, tanda-tanda kehidupan pada saat itu belum ada, hingga
muncul tanda-tanda kehidupan seperti hewan-hewan reptil seperti dinosaurus yang bentuknya besar dan tinggi. Itu sudah ditemukan dan diperkirakan ada pada zaman Mesozoikum. Oke. Yang kedua adalah periodisasi secara arkeologis. Periodisasi ini berdasarkan dari temuan-temuan benda-benda bersejarah, ya, temuan benda-benda arkeologis seperti batu dan fosil-fosil yang ditemukan pada masa periodisasi ini. Jadi periodisasi arkeologis ini terbagi lagi menjadi 4. Apa saja 4 itu? Yang pertama adalah Paleolitikum, ya. Yang kedua adalah Mesolitikum, dan yang ketiga Neolitikum, dan yang keempat adalah Megalitikum. Kita akan kupas satu persatu mengenai zaman atau periodisasi pada masa geologis ini. Oke, sahabat belajar, periodisasi arkeologis itu terbagi menjadi 2. Yang pertama adalah zaman batu dan yang kedua adalah zaman logam. Zaman batu yang pertama adalah Paleolitikum. Jadi zaman Paleolitikum ini diperkirakan 6.000 tahun yang lalu. Ya. Jadi hasil kebudayaan dari zaman Paleolitikum ini itu banyak ditemukan di daerah Pacitan dan daerah Ngandok, Jawa Timur. Ya, di sana banyak ditemukan benda-benda arkeologis. Kehidupan manusia pada zaman ini masih sangat sederhana. Mereka berburu, mencari makanan dengan cara berpindah-pindah tempat, atau bisa dikatakan nomaden atau berpindah-pindah tempat. Dapat kalian lihat di tampilan slide ini merupakan hasil atau temuan dari kebudayaan yang ditemukan di Pacitan, yakni alat yang digunakan untuk berburu makanan dan alat yang digunakan untuk menguliti hewan hasil buruan manusia pada masa itu. Yang kedua adalah zaman batu tua Mesolitikum. Zaman batu Mesolitikum itu dikatakan zaman batu tengah. Zaman batu tengah ini kehidupannya sudah agak maju dibandingkan dengan Paleolitikum, karena di zaman Mesolitikum ini manusianya sudah menetap. Mereka menetap di gua-gua untuk berlindung. Nah, hasil kebudayaan dari zaman Mesolitikum ini, yang pertama adalah Jokenmodinger. Ini adalah tumpukan fosil kerang. Ya, pada zaman dulu mungkin orang mencari makan kerang
dan dikumpulkan hingga menjadi sampah dan menumpuk, dan dikatakan dengan istilah Jokenmodinger. Dan yang kedua adalah Abyssosauros. Ini adalah tempat tinggal, dikatakan tempat tinggal untuk manusia pada zaman itu. Kira-kira bentuknya menyerupai gua. Dapat kalian lihat di slide. Ini kebudayaan Abyssosauros ini itu gua tempat tinggal manusia pada zaman itu. Oke, sahabat belajar, untuk penjelasan yang selanjutnya, yakni zaman Neolitikum dan Megalitikum, ini kalian buat video penjelasan berdurasi 10 menit. Oke, demikianlah penjelasan dari materi pada video pembelajaran kali ini. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Tetap belajar, tetap semangat, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.